Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Akibat gagal panen, harga bawang merah melonjak tajam di Pasaraya Padang. Menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara pada perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 menjadi motivasi siswa-siswi di pesisir selatan mengikuti seleksi Paskibraka. Sebanyak 214 siswa dan siswi sekolah menengah atas dan sederajat di pesisir selatan mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Pesisir Selatan. Seleksi ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 yang mengatur peserta berasal dari tingkat SMA, SMK, dan tahapan seleksinya dilakukan secara terbuka dan transparan. Para peserta ini akan mengikuti berbagai seleksi, seperti tes berbasis komputer atau yang dikenal dengan Computer Assisted Test, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, kesehatan, baris berbaris, kesamaptaan, dan tes kepribadian. Para peserta yang masih duduk di kelas 10 ini terlihat begitu serius dan fokus menjalani setiap tes yang dilakukan. Salah seorang peserta yang berasal dari salah satu SMA di Painan sangat termotivasi dan tertarik menjadi anggota Paskibraka dari televisi yang ditontonnya setiap tahun. Lihat orang-orang yang ngibarin bendera di istana jadi pengen kayak gitu juga. Jadi kayak ada minat dari diri sendiri ingin jadi anggota dari Paskibraka. Aku pengen pegang baki dan ngibarin bendera di istana. Bahkan mereka telah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi 1 bulan lalu. Motivasi untuk membanggakan kedua orang tua dan juga saya ingin mencari pengalaman dan menambah relasi saya untuk masa depan. Saya menyiapkan tentunya fisik saya dengan cara saya setiap sore berlari dengan teman saya jogging. Kemudian kedua saya menyiapkan akademik saya. Dari ratusan peserta ini hanya akan diambil sebanyak 73 orang yang akan menjadi petugas Paskibraka yang terdiri dari pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Akibat membegal seorang mahasiswi hingga luka di tangannya, pada Senin malam, pelaku yang merupakan pasangan suami istri ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Utara di Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Polisi terpaksa menembak kaki Rizky, pelaku yang berusia 24 tahun ini, karena berupaya kabur saat polisi menangkapnya. Rizky tersungkur karena kesakitan dan polisi dengan mudah mencokoknya. Sebelum dibawa ke Mapolsek Padang Utara, Rizky dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Selain pelaku, polisi juga menangkap istrinya yang bernama Yola dan berusia 29 tahun. Polisi juga menyita 11 senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini sepasang suami istri melaksanakan atau melancarkan aksinya membegal korban yang melukai korbannya dengan menggunakan celurit. Juga merampas HP di tangan korban. Sebelumnya pelaku juga sebelum melaksanakan aksinya pelaku juga menganiaya ibu tersangka, ibu dia sendiri sebelum melancarkan aksinya. Jadi sangat miris sekali kita melihatnya. Saat ini mereka berdua diperiksa secara intensif di Mapolsek Padang Utara.
Polisi menjeratnya dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kabupaten Padang Pariaman kembali dihebohkan dengan beredarnya informasi di media sosial tentang salah seorang wali nagari yang terlibat kasus asusila. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menginvestigasi dan siap memberikan sanksi yang berat. Para staf di kantor wali nagari ini terpaksa harus jongkok untuk bisa memasuki kantor mereka yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena kantor itu disegel warga pada Senin malam. Penyegelan dilakukan karena warga kecewa dengan wali nagarinya yang berbuat asusila dengan seorang siswa SMA. Warga semakin malu karena informasinya beredar luas di media sosial. Selasa pagi, warga dan pegawai kantor wali nagari sepakat untuk membuka segel. Salah satu syarat yang ditetapkan warga adalah oknum wali nagari tidak boleh datang ke kantor. Menurut Ketua Badan Musyawarah Nagari, informasi yang beredar di media sosial itu adalah benar. Wali nagari melakukannya pada sebuah acara hiburan di nagari tetangganya pada awal Ramadan lalu. Diduga ada kasus tersebut yang lagi viral. Kasusnya seperti apa, Pak? Kasus asusila. Asusila hubungan sesama jenis. Diduga seperti itu. Sekretaris Daerah Padang Pariaman pada Selasa petang juga membenarkan dengan informasi ini. Dan instansi terkait sedang melakukan investigasi. Jika hasilnya benar, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menjatuhkan sanksi yang tegas. Kalau memang ini benar dan tentunya tidak ada ruang sedikit pun sesuai dengan arahan Pak Bupati, tidak ada ruang sedikit pun di Padang Pariaman terkait dengan pelanggaran moral dan etika serta asusila, perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat, apakah itu PNS ataupun perangkat nagari itu sendiri. Saat ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah sedang menyiapkan pengganti wali nagari. Karena informasi yang beredar, oknum wali nagari sedang mengajukan pengunduran diri. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.